Ketemu lagi dengan aku, Atkina. Sebelumnya, aku mau bertanya pada kalian. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang novel 5 Sekawan? Baiklah, aku akan membahas sedikit tentang novel ini. Selamat mendengarkan ya. 5 Sekawan adalah serangkaian novel petualangan terkenal kayak Annotated. Salah satu cerita paling terkenal adalah petualangan di Pulau Harta Karun. 5 Sekawan ini terdiri dari Julian, Dick, Anna, dan George. Nama aslinya Georgina, tapi dia lebih suka dipanggil George. Dan anjing mereka, Timmy. Kisah ini dimulai ketika Julian, Dick, dan Anna, 3 saudara kandung, pergi berlibur ke Kirin Bay, sebuah desa kecil di tepi laut. Mereka sangat bersemangat karena ini adalah kali pertama mereka akan bertemu sepupu mereka, Georgina, yang tinggal di sana bersama orang tuanya. Georgina adalah gadis yang sangat istimewa. Dia tidak suka dipanggil dengan nama aslinya dan lebih suka dipanggil George. George sangat berbeda dari gadis-gadis lain. Dia lebih suka berpakaian seperti laki-laki dan memiliki sifat yang pemberani. Di Kirin Bay, George mengajak Julian, Dick, dan Anna untuk mengunjungi Pulau Kirin, sebuah pulau kecil yang dimiliki oleh keluarganya. Di pulau itu terdapat reruntuhan kastil tua yang sudah tidak terurus. George sering bermain di sana bersama anjing kesayangannya Timmy, yang juga menjadi anggota dari 5 Sekawan. Suatu hari, saat sedang menjelajahi pulau, mereka menemukan sebuah kotak logam tua yang tersembunyi di reruntuhan kastil. Ketika mereka membukanya, mereka menemukan peta tua yang sepertinya menunjukkan lokasi harta karun. George menceritakan bahwa menurut cerita turun-temurun kakek buyutnya dulu memiliki kapal yang tenggelam di sekitar pulau itu saat membawa harta karun yang sangat berharga. Konon, harta itu tersembunyi di suatu tempat di pulau, namun tidak pernah ditemukan. Semangat petualangan langsung menguasai mereka. Mereka memutuskan untuk mencari harta karun itu. Namun, masalah mulai muncul ketika 2 pria jahat bernama Mr. Quentin dan tangan 5 Sekawan untuk mengamankan peta 5 Sekawan. Harus bersembunyi dan menyusun rencana untuk mencari harta karun sebelum kedua pria jahat itu mendapatkannya. Petualangan mereka penuh dengan ketegangan. Mereka menyelinap ke kastil tua di malam hari, menyelidiki lorong-lorong rahasia, dan bahkan harus menghindari jebakan yang ditinggalkan dalam reruntuhan. Mereka juga harus melindungi Timmy, anjing setia mereka, yang selalu membantu mereka dalam situasi berbahaya. Setelah berbagai rintangan dan tantangan, akhirnya 5 Sekawan menemukan lokasi harta karun tersebut. Ternyata, harta itu tersembunyi di dalam sebuah gua di bawah reruntuhan kastil. Mereka menemukan peti yang berisi emas dan perhiasan kuno yang tak ternilai harganya. Namun, ketika mereka hendak membawa harta karun itu,
keluar, para penjahat datang dan mencoba mengambil dengan paksa. Beruntung, dengan kecerdikan dan kerjasama 5 sekawan, berhasil mengalahkan para penjahat. George dengan berani memimpin kelompoknya untuk melawan mereka. Sementara Julian dan Dick menggunakan akal mereka untuk menjebak para penjahat, hingga akhirnya tertangkap oleh polisi. Setelah semua petualangan dan bahaya harta karun itu akhirnya aman, George dan keluarganya memutuskan untuk menyerahkan sebagian dari harta itu kepada museum agar semua orang bisa melihatnya. Tapi mereka juga menyimpan sebagian sebagai kenang-kenangan keluarga. Kisah ini berakhir dengan 5 sekawan kembali ke rumah dengan perasaan puas dan bahagia. Mereka tidak hanya menemukan harta karun, tapi juga menguatkan persahabatan mereka. Petualangan ini menjadi kenangan tak terlupakan bagi mereka, dan mereka sudah tidak sabar menantikan petualangan berikutnya. Pesan moral dari cerita ini adalah mengajarkan pentingnya keberanian kerjasama dan kepercayaan satu sama lain. Meskipun menghadapi bahaya, 5 sekawan tetap bersatu dan tidak menyerah, yang pada akhirnya membawa mereka pada kenangan dan keselamatan. Sekian dulu ya bahasan novel 5 sekawan dariku. Kalian bisa membaca langsung novel-novelnya untuk cerita selengkapnya yang lebih seru. Sampai ketemu lagi di podcastku selanjutnya. Bye!